Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakangan ini aku lagi semangat banget karena persiapan untuk melanjutkan kuliah S3 dan proses pendaftaran juga untuk beasiswa. Semoga aja ini rezeki aku gitu ya. Dan makanya hari ini pengen berbagi cerita pengalaman aku menerima beasiswa LPDP ketika S2 kemarin. Jadi aku itu lulus S1 Januari 2015. Kemudian aku mendaftarkan S2 itu di SBM ITB. Alhamdulillah bulan April pengumuman diterima. Waktu itu masih bingung karena belum dapat beasiswa. Sedangkan kalau nggak dapat beasiswa aku kayaknya nggak mungkin lanjut gitu ya karena nggak ada dananya. Terus alhamdulillahnya Mei itu pengumuman LPDP dan aku keterima gitu. Nah itu alhamdulillah banget, bersyukur banget gitu ya. Karena LPDP ini mungkin beasiswa yang favorit banget gitu ya bagi teman-teman yang melanjutkan kuliah karena dia mengcover seluruh kebutuhan perkuliahan kita gitu ya, dari biaya pendaftaran, kemudian biaya apa sih kayak SPP, biaya pokoknya segala biaya yang ditagihkan oleh universitas itu di cover semua sama LPDP. Kemudian juga uang bulanan, uang buku, uang kita konferensi internasional gitu, sampai ke biaya tesis atau biaya penelitian itu kita juga di cover. Jadi alhamdulillah banget kalau masih single gitu ya, kita bisa memanage keuangan dengan baik gitu. Mungkin kita akan lebih bisa nabung gitu ya, karena menurut aku tuh biaya yang diberikan oleh LPDP atau keuangan yang diberikan oleh LPDP itu worth it banget gitu ya. Jadi selama kita bisa manage keuangannya dengan baik, ini tuh menarik banget lah ya gitu, bagus. Nah aku nanti akan cerita prosesnya seperti apa. Nah jadi tahapan ini aku cerita di tahun aku ya, tahun 2016, karena ketika COVID sekarang mungkin ada beberapa penyesuaian tapi basically mungkin banyak kesamaannya. Jadi di tahun 2016 itu sampai sekarang mungkin sama ya tahapannya. Itu ada tahapan yang pertama pasti administrasi dulu. Jadi administrasi itu ya seperti pada umumnya begitu ya, kita mengisi formulir di mana di dalamnya ada biodata, kemudian ada riwayat pendidikan, riwayat pengalaman, organisasi, pekerjaan, dan hasil tes gitu. Jadi yang sebenarnya yang sering jadi masalah atau kendala orang-orang itu tuh tes TOEFL biasanya kebanyakan, karena kalau beasiswa tuh pasti dimintain syaratnya TOEFL. Nah aku pun juga dulu terkendala juga di TOEFL ya, karena waktu itu buat S2 itu minimal 500 dan aku tuh bahasa Inggrisnya kurang bagus banget dan nggak terlalu ya nggak jago gitu ya. Jadi ketika TOEFL aku tuh beberapa kali gagal yang akhirnya entah percobaan keberapa gitu ya, kesekian kali dapat 517. Alhamdulillah jadi waktu itu tes TOEFL-nya bisa dipakai buat daftar ke UNIF dan bisa dipakai buat LPDP. Nah jadi biasanya yang persyaratan yang teman-teman susah tuh TOEFL ini gitu, karena dia harus tes dulu dan belum tentu satu kali tes lulus gitu, itu yang jadi kendala. Nah kemudian waktu itu karena masih tatap muka langsung gitu ya, administrasi lolos, maka kita masuk ke tes wawancara, tahapan wawancara. Nah tahapan wawancara ini kemarin sih waktu datang tuh ada 2 sesi. Jadi yang pertama wawancara sama kayaknya psikolog gitu deh, psikolog sama dari LPDP-nya ada 3 orang. Kemudian ada FGD gitu, ada FGD gitu ya, kita dalam kelompok-kelompok kecil bareng-bareng dikasih satu topik terus kita berdiskusi, tapi karena waktunya singkat, seingat aku per orang itu cuma bisa ngasih 1 pernyataan gitu. Jadi ketika diskusi itu ya satu orang tuh cuma bisa ngomong 1 kali gitu dan waktunya habis gitu. Di situ ada satu jurinya gitu ya yang menilai gitu. Nah mungkin yang menarik lagi selain kalau FGD-nya ya FGD dan cuma satu orang ngomong 1 kali gitu ya mungkin nggak ada dinamikanya, nggak terlalu ada gitu. Tapi yang menarik adalah ketika wawancara. Nah wawancara ini banyak sekali, dalam satu timku itu ada 11 orang ya waktu FGD, itu tuh hanya 3 orang yang keterima gitu dan salah satunya aku. Nah karena memang wawancara apalagi mungkin sama psikolog gitu ya, mungkin mereka punya beberapa skenario yang kita tuh nggak tahu sebenarnya makna dari wawancara ini tuh apa gitu. Makanya ketika ditanya ini kita jawabnya ini, itu tuh maknanya gitu ya.
Nah, seputar apa sih yang ditanyain gitu ya. Nah, seputar yang ditanyakan sebenarnya adalah ingin menangkap seberapa kesiapan kita untuk melanjutkan kuliah lagi. Kesiapan itu bukan hanya sekedar kita punya semangat, punya motivasi gitu ya, tapi dilihat juga sebenarnya misal kita mau kuliah itu tuh tujuannya buat apa sih gitu. Yang pertama tujuannya buat apa, terus ketika nanti lulus kita itu tuh mau ngapain gitu, relevan nggak sih gitu cita-cita kita atau profesi kita dengan pendidikan yang akan kita tempuh gitu. Tapi overall aku simpulkan gitu ya, aku tuh merasa digali tiga waktu gitu. Jadi apa sih yang sudah aku lakukan sekarang gitu. Jadi yang sudah aku lakukan tuh apa? Background pendidikanku, kemudian aktivitas sosial, organisasi, pengalaman kerja. Nah, itu kan dia digali ya. Apa aja sih yang udah kita lakukan? Kemudian sekarang itu saya sedang ngapain dan punya cita-cita apa gitu. Dan di masa depan setelah nanti saya lulus, apa sih yang akan saya lakukan gitu. Jadi kayak yang dia tuh pengen nangkep apa sih yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Kalau aku nangkepnya begitu ya dari pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jadi sebentar ditanya aktivitas kita, terus sekarang kita ngapain, kita tuh punya tujuan apa, kalau udah lulus kita mau jadi apa yang akan kita lakukan. Jadi aku nangkep kayak ini tuh relevan nggak sih kalau kita lanjut kuliah tuh nanti akan memberikan dampak atau tidak gitu ya, baik untuk profesi, masyarakat, sosial, dan lain sebagainya gitu. Nah, ada satu waktu yang aku tuh drop banget gitu ya, drop banget karena dia tuh nanya, kamu kan mau jadi dosen, nah coba sebutkan satu dosen yang menurut kamu itu jadi panutan kamu atau yang inspiratif gitulah ya, dosen yang inspiratif. Aku menyebutkan satu nama, beliau bapak-bapak gitu ya, yang menurut aku inspiratif karena setiap ngajar itu nggak fokus ke satu topik mata kuliah beliau gitu, tapi dia juga menyajikan banyak hal-hal yang sifatnya pengetahuan umum, motivasi yang menjadikan kita tuh kayak wawasannya jadi lebih luas, yang enggak hanya ke satu titik point of view gitu ya. Jadi aku menyebutkanlah nama itu gitu. Ketika aku sebutkan nama itu, jurinya ketawa. Ada salah satu ibu yang ketawa gitu ya. Terus dia nanya, kenapa kamu suka sama bapak itu? Ya aku jelaskan, karena beliau begini, beliau begitu. Aku ceritakan bagaimana beliau mengajar. Si ibu ini tuh makin ketawa dan diikuti oleh 2 juri lainnya. Artinya 3 orang juri ini sedang menertawakan aku. Kemudian dia bilang, kalau kamu menilai orang caranya seperti itu, kamu itu kayak menilai kulitnya doang gitu. Kalau kayak gitu kamu itu naif. Aku dikatain gitu. Dan saat itu aku masih polos, aku tuh nggak tahu arti naif itu apa. Tapi secara cepat dalam bayanganku naif itu tuh munafik. Jadi nggak tahu gimana karena aku polos banget gitu ya, aku nggak tahu artinya naif itu apa. Aku tuh berpikir, ya Allah, aku dikatain munafik sama juri-jurinya, udah nih pasti udah nggak akan lolos lah gitu, karena mana ada juri mau nerima orang munafik. Aku mikirnya gitu kan. Udah tuh aku udah langsung lemes gitu, tapi aku di situ aku masih yang agak bingung gitu ya, mau ngapain gitu, diketawain gitu kan. Tapi akhirnya aku kayak ikut rada-rada ikut ketawa. Oh iya ya Bu, saya naif ya kalau seperti itu. Jadi tapi aku langsung respon gitu, jadi sebaiknya bagaimana ya Bu untuk menilai orang lain gitu. Terus dia terus jelasin ya, kalau menilai itu tuh jangan cuma kulitnya doang, jangan cuma apa yang dia lakukan, tapi lihat juga dari sisi yang lainnya. Terus ibunya bilang, saya itu mengenal beliau dan gitu, dan dia itu tidak sepenuhnya seperti apa yang kamu utarakan, beliau bilang gitu. Aku itu jadi kayak tamparan keras. Iya ya, kayaknya aku tuh orangnya polos banget, selalu menilai dari luar. Terus aku dibilang naif, tapi bayanganku aku tuh munafik gitu. Jadi aku ngerasa udah yang jelek banget saat itu. Pas keluar aku udah yang setengah gemeter dan lemes gitu ya, karena ngerasa aduh kayaknya aku gagal deh gitu ya, karena satu pertanyaan yang apa sih, waktu ditanyain kuliah aku bisa jawab, tapi giliran aku ditanyain sosok inspiratif aku jawabnya ngaco gitu menurut aku waktu itu. Nah, tapi udah tuh, terus antara mengikhlaskan dan tidak mengikhlaskan gitu ya, aku yaudah aku pulang, udah selesai. Tapi alhamdulillahnya ketika pengumuman aku lulus. Itu bener-bener yang ya Allah terima kasih gitu ya.
pokoknya nangis ketika itu, sujud syukur dan nangis gitu ya, karena aku tuh punya prinsip dulu gitu ya, waktu aku sekolah, aku tuh merasa bahwa yang bisa mengubah nasib aku itu ya cuman pendidikan gitu ya. Karena aku menyadari waktu itu keluarga aku secara ekonomi itu gagal gitulah ya, secara ekonomi gagal, secara rumah tangga gagal gitu ya. Jadi aku punya motivasi besar untuk aku tuh bisa kuliah lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi gitu. Karena memang dari proses kuliah itu aku banyak belajar, dan akhirnya ya menjadikan diri aku sekarang yang menurutku lebih baik gitu ya, yaitu melalui pendidikan salah satunya gitu. Nah, alhamdulillah terus keterima. Dan di situ aku menyadari dan diskusi dengan teman-teman yang lainnya, termasuk diskusi sama orang tua, ternyata emang benar yang namanya ketika kita wawancara itu memang terkadang yang diuji itu mentalnya gitu. Di samping pengetahuannya juga gitu ya, kayak tadi kita ditanyakan tentang persiapan kuliah, terus apa saja yang sudah dipersiapkan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan nanti dilakukan, itu mereka tanya. Tapi yang paling utama adalah yaitu selain pengetahuan, yaitu mentalnya gitu ya. Ketika kita digituin tuh gimana sih, kita tuh langsung drop atau enggak gitu ya. Nah itu yang pertama, aku dikatain naif itu ya. Terus yang kedua, aku juga sempat yang diiming-imingin gitu ya. Aku nggak tahu itu serius atau enggak, cuman aku jadi berpikir apakah ini hanya menguji seberapa kuat pendirianku gitu ya. Nah dulu tuh aku kan udah daftar di ITB dan udah keterima, tapi ketika melihat nilai aku, juri ini itu atau pewawancaranya itu merekomendasikan aku untuk pindah atau daftar kuliah di salah satu universitas di Inggris, dan itu adalah kampus yang aku sebenarnya pengen banget saat itu. Aku pengen banget gitu, tapi aku udah stres waktu itu karena aku sering gagal TOEFL gitu ya, dan uang tabungan aku habis cuman buat tes terus gitu kan. Uang tabungan aku udah habis banget karena waktu itu aku kayaknya aku udah nggak minta orang tua deh, jadi aku cuma ngabisin uang tabungan gitu. Aku udah stres dan aku bilang sepertinya aku nggak bisa menerima tawaran itu gitu, karena intinya aku udah bersyukur dengan apa yang aku punya gitu, karena aku sudah diterima dan alhamdulillah, dan aku mendapatkannya ini pun juga dengan perjuangan yang cukup berat dan cukup panjang. Ya walaupun di situ aku mikir ini tuh aku jadi kayak kelihatan orang yang nggak memanfaatkan kesempatan nggak sih gitu, bingung ya. Tapi ya alhamdulillah karena toh hasilnya terus keterima, aku jadi berpikir ya mungkin selain itu tadi menguji mental, tapi mungkin juga menguji seberapa bukan yang kita harus selalu nolak ya, tapi mungkin kita diuji juga dengan reason yang kita punya gitu ya. Kita punya alasan apa sih dibalik keputusan kita, mungkin seperti itu. Nah kemarin tahapan aku tuh seperti itu. Nah setelah kita sudah diterima, kita akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok besar gitu ya. Ada namanya, kelompoknya itu namanya PK. PK itu singkatan dari persiapan keberangkatan. Mungkin kenapa keberangkatan? Karena kan kita dari daerah masing-masing nanti diberangkatkan ke kampus yang kita tuju gitu ya. Nah PK ini terdiri dari seluruh anggota LPDP gitu ya, awardee LPDP dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi dari berbagai daerah kita kumpul, tapi nantinya dalam satu kelompok besar ini akan berkumpul juga nih sebenarnya di lokasi-lokasi terdekat, kayak misal yang Jawa Barat ya, misal nanti di Bandung, atau yang daerah Jawa Tengah ya mungkin nanti di Jogja atau di mana gitu ya, ada kelompok-kelompok kecilnya lagi gitu. Nah kita ini kenapa sih dikelompokkan gitu? Kita ini dikelompokkan untuk satu program PK itu gitu, persiapan keberangkatan yang dulu tuh nginep, saya lupa ya berapa hari gitu ya, pokoknya beberapa hari, 5 hari atau berapa gitu. Kita ada acara gitu ya, ada acara sebelum kita diberangkatkan itu. Tapi di sela itu juga kita ada program sosial, jadi kayak membangun desa. Waktu itu kelompok aku itu ada di Kulon Progo gitu ya, programnya Kulon Progo, dan dapat bagian infrastruktur. Jadi ada kelompok PK lagi, entah PK 1, 2, 3 sampai dengan ratusan mungkin sekarang gitu ya. Nah itu misal bagian infrastruktur PK 1, nanti bagian pendidikan PK 2,
bagian apalagi PK3 dan lain sebagainya gitu, walaupun di satu desa yang sama. Jadi kayak ibaratnya kita gotong royong, dan di situ kita dari nol banget, dari dana, program, keseluruhan dan pelaksanaan itu kita yang handle. Makanya kita bahu membahu gitu ya, kita danus, kita nyari sponsor, kita ya menggalang dana, kita jualan kayak gitu untuk membiayai namanya MI gitu ya, Menyapa Indonesia, program Menyapa Indonesia ini gitu. Dan aku ngerasa alhamdulillah banget karena ketemu banyak orang dari seluruh penjuru Indonesia gitu yang mereka tuh inspiratif banget gitu ya, orang yang punya semangat tinggi untuk belajar, karena tidak semua orang loh mau nyiapin perintilan dokumen untuk administrasi, kemudian dia wawancara lolos, dan kemudian dia bergabung dalam PK itu gitu. Jadi aku ngerasa beruntung ketemu orang-orang yang semangatnya tuh luar biasa, lebih besar mungkin dari aku, dan mungkin perjuangannya lebih berat karena mereka mungkin di daerah yang jauh gitu ya. Kalau aku kan waktu itu memang tinggal di Bandung gitu, jadi untuk seleksi itu effort aku nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu besar. Sedangkan mungkin yang mereka dari daerah yang jauh-jauh, mereka tuh luar biasa kalau menurut aku kayak gitu. Jadi itu terus sudah ketika kegiatan PK ini selesai, jadi PK ini ada kayak training gitu ya teman-teman ya dalam beberapa hari, kemudian ada acara puncaknya gitu. Nah itu kita yang create acara puncaknya, itu kita yang handle gitu. Dan itu pokoknya seru banget deh gitu. Aku sulit untuk menceritakan detailnya seperti apa karena tahapannya cukup panjang. Nah mungkin aku langsung lompat aja ke ketika menerima beasiswa LPDP. Nah nanti aku akan sambung di video berikutnya karena biar nggak terlalu panjang.